Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Lutfia Zahra dengan NPM 221302536, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan, yakni dengan materi Rule-Based Expert System, Forward Chaining dan Backward Chaining. Yang pertama itu ada pengertian dari RBES. RBES merupakan suatu sistem pakar yang menggunakan aturan-aturan untuk menyajikan pengetahuannya dengan model sederhana yang bisa diadaptasi ke berbagai masalah. Ia juga biasa disebut juga dengan pengetahuan based system, yaitu suatu aplikasi komputer yang ditunjukkan untuk membantu mengambil keputusan atau pemecahan persoalan dalam bidang yang spesifik. Nah, di sini ada metode inferensinya, itu ada dua, yaitu pertama forward chaining dan backward chaining. Nah, forward chaining yaitu pencarian maju yang dimulai dari beberapa fakta-fakta dengan mencari pedoman yang sesuai dengan dugaan atau hipotesis yang muncul menuju suatu hasil atau kesimpulan. Di sini ada metode forward chaining. Pada metode forward chaining diartikan sebagai pendekatan yang dimotori data. Runut maju merupakan proses perunutan yang dimulai dengan menampilkan kumpulan data atau fakta yang meyakinkan menuju konklusi akhir. Dalam pendekatan ini, pelacakan dimulai dari informasi masukan dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Sehingga metode ini juga sering disebut data driven, yang dimulai dari premis-premis atau informasi masukan if dahulu, kemudian menuju konklusi atau kesimpulan then. Kelebihan dari forward chaining. Di sini ada kelebihan utama dari forward chaining, yaitu metode ini akan bekerja dengan baik ketika problem bermula dari mengumpulkan atau menyatukan informasi, lalu kemudian mencari kesimpulan apa yang dapat diambil dari informasi tersebut. Nah, metode ini mampu menyediakan banyak sekali informasi dari jumlah kecil data. Nah, kelemahan dari forward chaining yaitu sistem bisa saja menanyakan pertanyaan yang tidak berhubungan. Walaupun jawaban dari pertanyaan tersebut penting, namun hal ini akan membingungkan user untuk menjawab pada subjek yang tidak berhubungan. Yang kedua, kelemahan utama metode ini yaitu memungkinkan tidak adanya cara untuk mengenali di mana beberapa fakta lebih penting dari fakta lainnya. Contoh penerapan forward chaining yaitu kita mencoba dengan diagnosa penyakit flu. Nah, basis pengetahuan yaitu yang pertama ada aturan pertama. Jika batuk dan demam dan hidung tersumbat, maka pasien itu terkena flu. Aturan kedua, jika cuma batuk dan demam, maka bronkitis. Dan aturan ketiga, jika demam dan sakit kepala, maka dia demam berdarah. Nah, fakta awalnya dia tuh batuk dan demam, maka langkah-langkah pemeriksaannya itu aturan 1 terpenuhi karena batuk, demam, dan hidung tersumbat diketahui. Kesimpulannya, maka pasien itu terkena flu. Contoh lain itu bisa untuk menentukan kelayakan kredit dan pada sistem pakar untuk merekomendasi produk. Nah, di sini kita masuk ke backward chaining. Nah, backward chaining yaitu pencarian mundur yang memulai pengamatan yang dimulai dari hasil atau kesimpulan dengan mencari beberapa hipotesis menuju fakta-fakta yang mendukung beberapa hipotesis tersebut. Metode backward chaining yaitu memilih beberapa kesimpulan yang mungkin dan mencoba membuktikan kesimpulan tersebut dari bukti-bukti yang ada. Strategi pengambilan keputusan atau kesimpulan dengan pencocokan fakta atau pertanyaan yang dimulai dari bagian sebelah kanan dan terlebih dahulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari hipotesis terlebih dahulu, dan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan. Nah, di sini ada kelebihan dari backward chaining, yaitu yang pertama, aturan dalam backward chaining menjadi lebih mudah diterapkan daripada aturan dalam forward chaining, dan pada subtujuan pengguna tidak memerlukan untuk menulis aturan secara eksplisit. Yang kedua yaitu memberikan kemudahan dalam melakukan pencarian DFS. Pohon atau tree yang baik bagi DFS adalah yang menyempit dan dalam.
Di sini ada kelemahan backward chaining, yaitu yang pertama, meskipun dapat menuliskan aplikasi backward chaining pada sistem forward chaining, dan begitu pula sebaliknya, namun sistem tersebut tidak dapat efisien dalam hal pencarian solusi atas permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, pengetahuan atau konseptual yang diperoleh dari pakar harus dibuat untuk menyesuaikan permintaan dari mesin inferensi. Nah, contoh penerapan backward chaining yaitu merencanakan saat kita coba merencanakan perjalanan, itu contohnya. Nah, tujuannya itu menentukan alat transportasi yang paling tepat untuk perjalanan ke kota Bandung. Nah, di sini basis pengetahuan, yaitu aturan pertama, jika jarak tempuh lebih dari 500 km, maka menggunakan pesawat. Jika jarak tempuh antara 200 km dan 500, maka gunakan kereta api. Nah, tapi jika jarak kurang dari 200, maka gunakan bus. Langkah-langkahnya itu pertama menentukan tujuan. Tujuannya itu yaitu kita pengen ke Bandung kan. Lalu menentukan jarak tempuh. Nah, jarak ke Bandung itu ternyata kita dapati 300 km. Maka kita memeriksa aturan kedua. Aturan 2 terpenuhi karena jarak tersebut antara 200 dan 500 km. Kesimpulannya, maka alat transportasi yang paling tepat untuk digunakan yaitu kereta api. Nah, di sini contoh lain juga bisa untuk mendiagnosis penyakit dan juga memecahkan masalah matematika. Nah, di sini ada perbedaan antara forward chaining dan backward chaining. Yang pertama, pada arah inferensi. Forward chaining dari fakta ke kesimpulan. Tapi kalau backward chainingnya dari kesimpulan ke fakta. Nah, kalau forward chaining itu menarik kesimpulan dari fakta yang tersedia, tapi kalau backward chaining memverifikasi hipotesis. Pada efisiensi, forward chaining lebih efisien untuk masalah dengan sedikit kesimpulan. Nah, kalau backward chaining lebih efisien untuk masalah dengan banyak kesimpulan. Nah, kalau keterangan pada kompleksitas, kalau forward chaining itu lebih sederhana, tapi kalau backward chaining itu lebih kompleks. Di sini ada faktor yang mempengaruhi pemilihan forward chaining atau backward chaining. Yang ada 3. Di sini yang pertama, banyaknya keadaan awal dan tujuan. Jika keadaan awal lebih kecil dari tujuan, maka gunakan penalaran forward chaining. Jika tujuan lebih sedikit dari keadaan awal, maka dipilih penalaran backward chaining. Yang kedua, bentuk kejadian yang akan memicu penyelesaian masalah. Jika kejadian berupa fakta baru, pilih forward. Jika kejadian berupa query, pilih backward. Nah, rata-rata jumlah node yang dapat diraih secara langsung dari suatu node lebih baik dipilih node yang memiliki cabang lebih sedikit. Nah, terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dalam menjelaskan materi pada mata kuliah kecerdasan buatan. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.